Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam hangat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Prof. Sumarwati selaku pengampu dosen pada mata kuliah Morfologi pada Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas 11 Maret Surakarta. Sebelumnya perkenankan saya untuk menjadi moderator di kelompok 11 kelas B dengan membahas analisis kata berafiks dalam teks berita yang berjudul Survei Gallup 2025, Manajer di seluruh dunia tertekan, keterlibatan karyawan merosot, kita ambil dari Kompas ID. Sebelumnya perkenalkan, saya Syarif Komarudin dengan NIM belakang 84 dan rekan saya Anissa Salsabila Yudhista dengan NIM belakang 20. Siska Ermawati dengan NIM belakang 38. Untuk materi yang lebih dalamnya, kita akan membahas secara singkat apa sih itu afiksasi. Afiksasi adalah proses morfologis penambahan kata dengan menambahkan imbuhan afiks pada bentuk dasar. Kita akan membahas 3 afiks di sini, yaitu yang pertama adalah prefiks, penambahan imbuhan di depan kata atau bentuk dasar atau asal. Sufiks, penambahan imbuhan di belakang kata atau bentuk dasar atau asal. Dan konfiks, penambahan imbuhan di depan dan di belakang kata atau bentuk dasar atau asal. Pada diagram dan tabel tersebut menunjukkan bahwa persentase yang dihasilkan pada sufiks yaitu 20%, pada prefiks 50%, pada konfiks 30%, dengan total semuanya 100%. Pada jumlahnya, afiks yang pertama prefiks dengan jumlah 10, konfiks dengan jumlah 6, sufiks dengan jumlah 4. Untuk materi selanjutnya mengenai prefiks akan dilanjutkan oleh rekan saya. Prefiks. Saya akan menjelaskan kata-kata berprefiks yang telah kami analisis. Lalu di sini terdapat tabel. Yang pertama ada imbuhan menasal dengan makna menjadi, itu berjumlah 2. Lalu menasal dengan makna melakukan kegiatan aktif berjumlah 1. Yang kedua terdapat imbuhan di yang memiliki makna aktivitas pasif dengan jumlah 2. Lalu yang ketiga ada imbuhan ber yang memiliki makna memiliki, itu berjumlah 3. Yang keempat ada imbuhan ter yang memiliki makna paling, itu berjumlah 1. Lalu ada imbuhan ter dengan makna aktivitas pasif, yaitu proses sudah selesai, itu berjumlah 2. Langsung saja kita memasuki kalimat yang pertama, yaitu terdapat kalimat employee engagement secara global pada 2024 menurun. Di sini terdapat kata menurun. Kata menurun ini memiliki prefiks menasal ditambah dengan bentuk asal turun. Menasal di sini berfungsi sebagai pembentuk verba aktif, lalu maknanya menjadi atau mengalami penurunan. Selanjutnya, kalimat yang kedua didorong oleh penurunan keterlibatan manajer. Di sini juga terdapat kata didorong dengan prefiks di, lalu ditambah dengan bentuk asal dorong. Prefiks di sini memiliki fungsi sebagai pembentuk verba pasif dengan makna aktivitas mendorong secara pasif. Selanjutnya, kalimat yang ketiga adalah berjudul Keadaan Tempat Kerja Global 2025. Kata berjudul di sini mendapatkan prefiks ber, lalu ditambah dengan bentuk dasar dan bentuk asal judul. Prefiks ber di sini memiliki fungsi sebagai pembentuk verba dan memiliki makna memiliki judul. Selanjutnya, kalimat keempat, konsultan tempat kerja yang berkantor pusat di Amerika Serikat.
Nah, berkantor di sini mendapatkan prefiks ber, lalu ditambahkan juga dengan bentuk dasar dan bentuk asal kantor. Prefiks ber memiliki fungsi pembentuk verba dan memiliki makna memiliki kantor. Kalimat yang selanjutnya, employee engagement diukur pula dari sisi karyawan. Nah, di sini terdapat kata diukur yang mendapatkan prefiks di, lalu terdapat bentuk dasar dan bentuk asal ukur. Prefiks di memiliki fungsi sebagai pembentuk verba pasif dan memiliki makna aktivitas mengukur. Selanjutnya terdapat kata dalam 12 tahun terakhir sejak Gallup. Nah, di sini terdapat kata terakhir yang mendapatkan prefiks ter dan bentuk asalnya adalah akhir. Ter di sini memiliki fungsi sebagai kata sifat, lalu memiliki makna paling. Jadi paling akhir begitu. Selanjutnya, kalimat Gallup menyurvei keadaan tempat kerja global. Terdapat kata menyurvei yang mendapatkan prefiks menasal, lalu bentuk asalnya adalah survei. Menasal di sini berfungsi sebagai pembentuk verba, lalu maknanya adalah melakukan aktivitas. Jadi di sini adalah melakukan aktivitas menyurvei begitu. Lalu selanjutnya terdapat kalimat penurunan itu paling banyak terpantau di manajer. Di sini terdapat kata terpantau yang mendapatkan prefiks ter, lalu bentuk asalnya adalah pantau. Ter di sini memiliki fungsi sebagai pembentuk verba dengan makna aktivitas pasif atau proses yang sudah selesai. Kalimat yang selanjutnya adalah manajer berusia muda. Di sini terdapat kata berusia. Nah, kata berusia ini mendapatkan prefiks ber, lalu bentuk asalnya adalah usia. Ber di sini memiliki fungsi sebagai pembentuk kata kerja, lalu maknanya adalah memiliki. Jadi di sini adalah memiliki usia gitu. Selanjutnya, kalimat misalnya tercatat turun 5 poin presentase. Terdapat kata tercatat dengan prefiks ter, lalu dengan bentuk asalnya yaitu catat. Prefiks ter di sini memiliki fungsi sebagai pembentuk verba dengan makna aktivitas pasif atau proses yang sudah selesai. Kalimat yang selanjutnya adalah dari 23% pada 2023 menjadi 21% pada 2024. Terdapat kata menjadi yang mendapatkan awalan menasal, lalu dengan bentuk asalnya adalah jadi. Ini memiliki fungsi sebagai pembentuk verba aktif dengan makna perubahan atau berubah menjadi, seperti itu. Configs. Dalam paragraf tersebut, kami menemukan kata bentukan configs yang berjumlah 6 kata. Yang pertama yaitu ada ibuhan penasal dan an yang bermakna proses berjumlah 1 kata. Yang kedua ada di dan i yang bermakna memberi atau telah diberi yang berjumlah 1 kata. Yang ketiga ada ibuhan per dan an yang bermakna hal yang berjumlah 1 dan bermakna proses yang berjumlah 1. Yang keempat ada ibuhan ke dan an yang bermakna hal berjumlah 1. Dan yang terakhir ada menasal dan kan yang bermakna melakukan aktivitas aktif yang berjumlah 1. Yang pertama ditunjukkan pada kalimat titik-titik-titik didorong oleh penurunan keterlibatan titik-titik-titik. Kata penurunan berasal dari turun yang memiliki imbuhan penasal dan an, berfungsi sebagai pembentuk nomina dan bermakna proses turun. Yang kedua, pada kalimat titik-titik-titik terhadap pekerjaan mereka dan tujuan perusahaan. Kata perusahaan berasal dari usaha yang memiliki imbuhan per dan an, berfungsi sebagai pembentuk nomina dan bermakna hal usaha. Yang ketiga, pada kalimat hal ini ditandai dengan pergantian karyawan yang tinggi. Kata ditandai berasal dari tanda yang memiliki imbuhan di dan i, berfungsi sebagai pembentuk verba pasif dan memiliki makna memberi atau telah diberi. Yang keempat, pada kalimat Chief Scientist Workplace Co-op Jim Harter
dalam blog Call Up Rabu 23 April 2025 mengatakan ... Kata mengatakan berasal dari kata yang memiliki imbuhan menasal dan kan, memiliki fungsi pembentuk verba aktif, bermakna melakukan kegiatan. Yang kelima, pada kalimat keterlibatan karyawan atau employee engagement, kata keterlibatan berasal dari terlibat yang memiliki imbuhan ke dan an, berfungsi sebagai pembentuk nomina dan bermakna hal. Dan yang terakhir, pada kalimat hal ini ditandai dengan pergantian karyawan yang tinggi. Kata pergantian berasal dari ganti yang memiliki imbuhan per dan an, berfungsi sebagai pembentuk nomina dan bermakna proses. Sufiks. Selanjutnya, pada paragraf tersebut, kami menemukan kata bentukan sufiks yang berjumlah 4 kata. Yang pertama, akhiran an, bermakna hasil dari menasal yang berjumlah 3. Dan yang kedua, akhiran kan, yang bermakna benefaktif atau aktivitas untuk orang lain yang berjumlah 1 kata. Yang pertama, pada kalimat, laporan itu menunjukkan di seluruh dunia persentase keterlibatan ... Kata laporan berasal dari lapor yang memiliki akhiran an, berfungsi sebagai pembentuk nomina yang bermakna hasil dari menasal, yaitu kata melapor. Yang kedua, pada kalimat ... terjepit antara prioritas para eksekutif, pucuk pimpinan perusahaan ... Kata pimpinan berasal dari pimpin yang memiliki akhiran an, berfungsi sebagai pembentuk nomina yang bermakna hasil dari menasal dari kata memimpin. Dan yang ketiga, pada kalimat laporan itu menunjukkan di seluruh dunia ... Kata menunjukkan berasal dari menunjuk yang memiliki akhiran kan, dan kata menunjuk yang berasal dari kata tunjuk dan imbuhan menasal, berfungsi sebagai pembentuk verba aktif dan bermakna benefaktif atau aktivitas untuk orang lain. Dan yang terakhir yaitu pada kalimat ... prioritas para eksekutif, pucuk pimpinan perusahaan, dan harapan karyawan. Kata harapan berasal dari harap yang memiliki akhiran an, berfungsi sebagai pembentuk nomina yang bermakna hasil dari menasal, yaitu kata mengharap. Halo semuanya, bagaimana? Apakah materi yang dipaparkan mudah untuk dipahami? Atau mungkin, Kak, ada yang mengganjal nih di pikiran? Mau saya pertanyakan? Silahkan teman-teman, taruh beban itu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk bantu like, dan saya Syarif Komarudin selaku moderator dari kelompok 11 kelas B, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.